Iropin, Bapak Joko Pamungkas, AMDRO SMM, kemudian yang kami hormati Ketua Umum Gapopin, Bapak Sulianto Rusli, kemudian yang kami hormati seluruh direktur atau ketua program studi Institusi Pendidikan Optometri, yang kami hormati seluruh ketua pengurus daerah Iropin di Indonesia, kemudian yang kami hormati seluruh ketua Dewan Perwakilan Daerah Gapopin, serta Bapak Ibu panitia yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikut yang insya Allah setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memaparkan susunan acara dalam kegiatan di siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Kolegium, kemudian yang ketiga paparan dari Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional Optometri, keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk lebih hikmatnya kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kolegium Optometris pada Ibu Maya Safira AMDRO SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC kita, Mas Itmam. Saya besarin dulu ini. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Tentunya pertama-tama yang saya hormati Ketua AIPO Ibu Dian, kemudian Ketua Iropin atau yang mewakili Pak Nova, Ketua Gapopin Pak Sulianto Rusli atau yang mewakili Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional Bapak Hussein, kemudian juga kami sejawat Bapak Ibu seluruh Direktur dan Kaprodi Institusi Pendidikan Optometri yang hadir, juga rekan-rekan saya seluruh ketua pengurus daerah dan pengurus cabang Iropin, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kemudian seluruh ketua Dewan Pengurus Daerah Gapopin yang hadir pada acara ini. Juga segenap Bapak Ibu tim panitia pelaksana uji kompetensi resertifikasi yang tentunya saya banggakan. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat hadir secara virtual dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi resertifikasi bagi tenaga kesehatan optometris hari ini. Bapak Ibu, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya kita sebagai tenaga profesional optometri sebagai transformasi dari sisi mutu dan legitimasi atau legalitas ya Bapak Ibu, dari sisi kompetensi tenaga kesehatan di bidang pelayanan di mana itu merupakan kompetensi kita sebagai optometris. Bapak Ibu, kebutuhan terhadap tenaga kesehatan yang kompeten dan tersertifikasi pada saat ini memang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya juga tuntutan dari masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan, terutama bagi kita layanan kesehatan mata ya. Nah, dalam pelaksanaan uji kompetensi ini, Bapak Ibu, uji kompetensi resertifikasi ini akan menjadi langkah yang nyata untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan optometris yang telah bekerja, namun belum memiliki sertifikat kompetensi atau kita sering singkat menjadi Serpom, dapat memenuhi standar kompetensi nasional sebagaimana yang disyaratkan dari regulasi yang sudah ada yang terbaru saat ini. Adapun landasannya pelaksanaan uji kompetensi ini adalah yang pertama, seperti juga saya rasa Bapak Ibu rekan sejawat juga sudah mengetahui, yaitu adalah Undang-Undang terbaru nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
Di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa tenaga medis dan kita tenaga kesehatan wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh dan memperpanjang surat in SIP, ya, surat izin praktik dan juga salah satu syarat untuk membuat surat tanda registrasi seumur hidup. Selain itu, Bapak Ibu, selain Undang-Undang 17 tadi, regulasi lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan ini memperkuat atau menjadi aturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 17 ini, yang juga mengatur terkait uji kompetensi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kolegium bersama dengan institusi pendidikan terkait. Nah, kita berarti institusi pendidikan optometris, guna menjamin bahwa kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga melalui atau mengetahui terkait perkembangan, ya. Jadi tidak hanya sudah kita ketahui keilmuannya, tapi juga perkembangan ilmu itu sendiri, serta kebutuhan sistem kesehatan nasional. Seperti yang kita ketahui saat ini juga kita sudah berada dalam satu sistem kesehatan nasional, yaitu platform Satu Sehat. Hadirin yang saya muliakan, uji kompetensi resertifikasi ini tujuannya bukan hanya sebenarnya memenuhi regulasi yang tadi sudah saya sampaikan, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional kita terhadap masyarakat yang menjadi eh, klien atau pasien yang membutuhkan pelayanan kita terkait dengan kesehatan kita. Karena kita juga menyadari dalam praktek sehari-hari seorang penyintas itu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang aman dan juga bermutu. Nah, melalui kegiatan ini, kolegium itu mengajak kita semua, Bapak Ibu, rekan sejawat, untuk bisa untuk menyambut ya uji kompetensi ini dengan sikap yang positif dan semangat profesionalisme, dan menjadikannya sebagai evaluasi diri untuk diri sendiri dan juga sarana peningkatan kapasitas diri kita sebagai seorang optometris. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan tadi terkait dengan dasar hukumnya, maka kolegium sudah memiliki kepanitiaan nasional uji kompetensi, baik itu nanti exit exam bagi mahasiswa lulusan institusi pendidikan optometris dan juga bagi rekan-rekan yang belum memiliki sertifikat kompetensi tetapi sudah bekerja, yaitu uji kompetensi resertifikasi. Pada aturan internal kolegium itu berada di bawah bidang satu, di mana ketua bidang satu adalah Bapak M. Hussein, sehingga ketua panitia nasional uji kompetensi resertifikasi saat ini adalah Bapak Muhammad Hussein, yang juga di support oleh teman-teman Bapak Ibu tim di bidang satu yang juga menjadi panitia. Akhir kata, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan tentunya pihak-pihak yang telah mendukung persiapan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi rekan sejawat optometris dan menjadikan langkah awal yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan kualitas dan pengakuan profesional profesi kita ya optometris di tanah air kita. Demikian sambutan saya, Pak Idnam, dan rekan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Silakan, Pak Imam. Baik, terima kasih kepada Kolegium Optometris Indonesia, Ibu Maya Safira, MDRO, SEMM atas sambutannya. Kita lanjutkan dengan pemaparan paparan dari Ketua Kasih kepada Bapak Muhammad Hussein, MDRO, SEM, MKM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Itman. Yang terhormat Bu Ketua Kolegium, Ibu Maya, kemudian yang saya hormati
Sini sudah hadir Bapak Sulianto Rusli dari DPP Kapopin. Selamat siang Pak Sulianto Rusli. Kemudian dari Ketum Iropin Pusat yaitu Bapak Nova Joko Pamungkas. Selamat siang Pak Nova, dan juga Ketua AIPO Optometri Ibu Dian Laila Sari. Tak lupa juga yang saya hormati para Ketua Kapengda Iropin seluruh Indonesia, kemudian para Ketua Kapengda Gapopin seluruh Indonesia, juga kepada para pimpinan dan kaprodi optometri di Indonesia. Izinkan saya akan memaparkan kegiatan Ukomnas yang akan segera dilaksanakan. Insert. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Terima kasih. Ini saya akan memaparkan tentang sosialisasi Ukomnas resertifikasi optometris tahun 2025. Seperti yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Ketua Kolegium, menyatakan bahwa Ukomnas yang akan dilaksanakan oleh Kolegium Optometris itu ada bagi lulusan D3 dan D4 atau kita sebut dengan exit exam, dan yang kedua yaitu resertifikasi. Resertifikasi ini bagi yang sudah lulus menjadi optometris, baik dari lulusan dalam negeri atau lulusan dari luar negeri. Latar belakangnya seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di sana menyatakan bahwa penguatan sistem sumber daya manusia kesehatan berbasis kompetensi. Kemudian Permenkes Nomor 80 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki sertifikasi kompetensi untuk registrasi dan praktik. Kemudian standar kompetensi optometris tahun 2023 tentang penyesuaian tuntutan profesi terhadap inovasi dan pelayanan, dan targetnya yaitu optometris non aktif, kemudian SIP-nya yang sudah mati, kemudian yang tanpa serkom, dan juga yang tidak memenuhi SKP. Dasar regulasi resertifikasi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Kolegium, di mana ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di pasal 12 menyatakan bahwa pengawasan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan itu dijelaskan di pasal 12, kemudian ada juga di pasal 27 dan 28, pemerintah wajib sediakan akses layanan kesehatan dengan sumber daya yang kompeten. Kemudian ada di Permenkes Nomor 80 Tahun 2023 nyatakan bahwa STR hanya diberikan jika memiliki sertifikat kompetensi. Dan ada juga di dasarnya itu di Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2020 di mana asesmen kompetensi sebagai alat kendali mutu. Dan ada SK dan standar kompetensi optometris tahun 2023 sebagai acuan penyusunan soal uji kompetensi. Tujuan Ukomnas resertifikasi yaitu pertama memberikan akses resertifikasi kepada optometris yang belum memiliki serkom. Yang kedua, mendukung regulasi STR dan SIP berdasarkan kompetensi yang terkini. Dan ketiga, menjamin kualitas dan keselamatan layanan optometri di masyarakat. Manfaat Ukomnas resertifikasi bagi optometri sendiri yaitu legalitas praktik bisa aktif kembali. Dan bagi dinas kesehatan, ini merupakan validitas kompetensi tenaga optometris, dan bagi masyarakat dapat mendapatkan layanan mata dari tenaga yang kompeten. Tantangan di lapangan saat ini, banyak optometris praktik tapi tanpa STR aktif. Ini bisa jadi karena tidak pernah ikut UKOM. Kedua, yaitu SIP-nya sudah mati dan tidak bisa diperpanjang karena kekurangan SKP.
Kemudian kedua, berpotensi melanggar hukum dan membahayakan pasien. Dan yang ketiga, kesenjangan antara jumlah lulusan dan tenaga resmi yang terregistrasi. Peran strategis stakeholder, di sini ada dari Iropin dan Gapopin, ialah untuk mengedukasi anggota dan juga membantu verifikasi peserta. Untuk optometri, perannya itu sosialisasi ke alumni dan pemetaan lulusan. Dan kolegium dan tim Ukomnas sendiri, kita lakukan penyusunan soal dan penjaminan mutu hasil ujian. Dan buat institusi pendidikan, ini merupakan sinkronisasi kurikulum dan pendampingan peserta alumni khususnya. Ini untuk pelaksanaan kegiatan Ukomnas, nanti format dan durasi ujiannya. Untuk format ujiannya, kita memakai komputer based test, kemudian menggunakan, karena kita akan melakukan bentuknya online, jadi menggunakan aplikasi SEB atau Safe Exam Browser. Bentuk soalnya kita masih memakai multiple choice question dengan 5 opsi jawaban per soalnya. Jumlah soalnya 100 dan waktu yang ditempuh dalam mengerjakan soal yaitu 100 menit. Ini merupakan timeline kegiatan Ukomnas resertifikasi. Kita akan buka pendaftaran mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Juli 2025. Dan nanti kalau misalnya sudah daftar, kita akan melakukan latihan atau tryout di tanggal 20 Juli 2025. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensinya, di tanggal 2 Agustus 2025 kita akan lakukan briefing dulu buat peserta yang siap untuk ujian. Dan tanggal 3-nya kita lakukan ujian di 3 Agustus 2025. Nah, untuk biaya dan media informasi, biaya Ukomnas resertifikasi ini akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Kemudian media informasinya kita bisa memakai ke website https://kki.go.id /kolegium/optometris. Kemudian untuk Instagramnya yaitu Kolegium Optometris. Kita juga ada YouTube-nya di @Kolegium Optometris. Customer service atau helpdesk-nya kita bisa Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Erni Suprihatin di 0852 1882 1798. Nah, kesimpulannya dari semua ini yaitu resertifikasi adalah solusi legal dan profesional bagi optometris yang nonaktif khususnya, mendukung regulasi nasional dan peningkatan layanan kesehatan mata. Kemudian kita perlu dukungan seluruh stakeholder, Iropin, Gapopin, atau AIP Optometri, ataupun dan institusi pendidikan untuk sosialisasi selanjutnya kepada calon peserta Ukom. Ini nanti kalau setelah sosialisasi ini kita umumkan pengumuman pendaftaran uji kompetensi resertifikasi bisa masuk di website yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Itma. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Baik, silakan Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dan juga dibuka mikrofonnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ivan dari Aceh, Iropin Aceh. Ingin bertanya, halo?
Ya, silakan Mas Ivan. Ah, apakah ujian sertifikasi ini bisa diikutin oleh mahasiswa yang sudah tamat tapi belum pernah lulus hukum untuk STR pertama? Karena sudah lulus 2019 ada beberapa mahasiswa, mereka belum lulus UKOM sehingga tidak memiliki STR. Apakah lewat ujian kali ini, UKOM kali ini, apakah bisa mereka ikut serta? Terima kasih. Baik. Pak Itam, atau langsung dijawab atau misalnya ada 3 pertanyaan dulu aja ya. Iya, silakan Bapak. Halo, Ya, baik, silakan Pak Bambang. eh, Pak Husin, saya mau tanya, kalau Ya. untuk STR saya kan sudah seumur hidup ya, tinggal SIP-nya doang, itu juga ikut UKOM juga ya, tinggal ngurus SIP-nya doang Pak. Halo, Baik, nanti. Siap. iya, Baik, terima kasih Pak Bambang. iya, Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu mungkin ya Pak. iya. Dari Bapak Ibu yang lainnya barangkali, baik, sembari menunggu mungkin Pak Ketua Pelaksana Pak Hussein bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Kami persilahkan. Baik, saya jawab dulu satu ya dari Mas Bang Ivan dari Aceh. Apa kabar Bang? Ah, em, pemberlakuan untuk peserta UKOM kali ini yaitu bagi apa alumni atau kita katakan optometris yang lulusan di bawah 2020. Rata-rata di 2020 itu tidak memiliki Serkom. Tapi kalau misalnya di 2018, 2019 memang sudah ada mereka lakukan apa tuh eh, uji kompetensi juga. Tapi misalnya seperti tadi tidak lulus, bisa ikut di sini Bang. Karena retaker untuk exit exam dia hanya diberlakukan untuk lulusan di atas 2020. Jadi kalau misalnya lulusannya di bawah 2020, berarti bisa ikut di kegiatan Ukomnas saat ini. Itu ya, Bang Ivan. Oke, thank you. Berarti bisa ya? Nggak Bisa. 2019 lulusnya. Ya, baik. Nah, karena udah 2 kali pun nggak lulus-lulus katanya. Ukom yang di kolegium ini. Oke, Ya, baik. Terima kasih tolong informasinya. dibantu buat mereka ya, Bang Ivan. Siap. Baik. Nanti saya informasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ivan. Yang kedua yaitu dari Pak Bambang Hartono. Pak Bambang, saya boleh tahu STR seumur hidup, tapi Pak Bambang ininya sudah pernah Serkom nggak? Lulusan kapan maksudnya? Saya lulusan tahun 93 Pak, Tahun tapi 93. pernah dulu ijazahnya dipakai di Melawai Ujung Pandang, Melawai Plaza Senayan, optik lain di Pola 2 kali, tapi cuman belum SIP saya online belum bisa Pak Husin. Oh iya, gini Pak. Tinggal SIP doang. Ya, sekarang pengajuan SIP itu sudah wajib Serkom, wajib melampirkan Serkom. Berarti Pak Bambang nanti ikutan ya? Oke, insya Allah Ya, pasti ikut. Nggak aja. Karena kalau nggak punya SIP percuma ikut seminar, ngumpulin SKP kan nggak masuk juga, gitu Ya. kan? Mau nggak mau harus diurus gitu Pak Wahyu. Ya, siap. Jadi Pak Husin, sorry, ya. Pak Wahyu. Nanti ikut ya Pak Bambang. Insya Allah ikut. Ya, karena Baik. daftaran online susah, jadi saya harus ikut UKOM. Ya. Udah saya coba Pak Husin, tapi nggak bisa. Pak, biasanya kalau misalnya Bapak kesulitan, Bapak hubungin ke Pengcapnya Iropin biar nanti dibantu, Pak. Oh iya, tapi malah Iropin Pusat DKI disuruh apa namanya? Ya suruh UKOM juga. Iya. Ya, karena sekarang ketentuannya untuk pengajuan SIP itu syaratnya salah satunya yaitu Pak. Jadi harus ada Serkom.
Nanti Bapak Iya, ikut ya Pak. ya insya Allah. Terus ini mohon maaf Pak Sun, sekali lagi. Itu sebenarnya saya tanya-tanya sama teman yang sudah, terus perizinan optiknya yang sudah ini, katanya kalau di daerah, saya kan tinggal di Jakarta Timur, itu ke kelurahan, ke kecamatan, ini masih bisa dibantu katanya. Tapi saya belum datengin ke kecamatan, ke kecamatannya. Tapi nggak tahu ini duluan saya ikut hukum atau hari Senin udah beres dengan ngurus ke kecamatan itu. Belum tahu saya, belum tak coba. Boleh Bapak dicoba. Tapi kalau misalnya lebih baik Bapak ikutan hukum aja biar punya Insya serkom Pak. Allah. Iya, itu dia. Serkomnya yang penting. Ya. Ya, baik. Makasih, Terima kasih. Pak Husin. Baik Pak Ya. Bambang. Saya Pak mau tanya Pak. Halo. Halo. Baik, Baik, silakan. terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Ipan. Barangkali dari Bapak Ibu lainnya. Oh, ada Pak Reja, Bapak. Saya Pak. Saya Ferry dari Ya, Kabupaten Terima Sulsel. kasih. Terima kasih banyak Pak Husen, Bu Maya, dan Pak Sulianto Rusli, sama Pak Nova. Terima kasih. Mohon izin, tadi disampaikan sama Pak Husen bahwa kalau lulusan yang sebelum 2000 ya, tadi itu 2020 ya, 2020, meskipun sudah memiliki STR seumur hidup, tapi belum SIP-nya belum dibuat, maka SIP-nya harus menyertakan serkom. Bukan begitu ya tadi disampaikan. Jadi otomatis yang di bawah 2020 itu harus ikut uji komnya sekarang. Nah, pertanyaannya saya sebetulnya ini kan aturan tuh tidak, yang setahu saya ya, mohon maaf nih kalau ada ahli hukum, undang-undang atau aturan itu tidak berlaku surut. Jadi kalau misalnya lulusan yang sudah lama itu ada aturan baru, ya tidak serta-merta ikut aturan yang baru, karena aturannya kan baru kan buat. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kemudian kalau misalnya ikut daftarnya lewat mana nih? Apa bisa langsung saja online atau harus ke institusi gitu? Sementara itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dari Pak, ada dari Pak Ipan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ikman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya Pak Husen dan seluruh kolegium. Alhamdulillah akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman kami di optometris di cabang atau di Pengda bisa terjawab pada hari ini. Semoga kegiatan UKOM-nya UKOM mandiri bisa terlaksana. Cuma pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, saya sering menemukan kasus, atau bukan sering, ada beberapa kasus. Ini ada yang bocor nih. Ada beberapa kasus. Yang pertama, jika ada lulusan pada tahun 2018 ke atas, tapi belum lulus UKOM exit exam waktu dulu, apakah bisa mengikuti UKOM yang ini Pak Husen? Itu yang pertama. Jadi dia lulus 2018, tetapi UKOM-nya belum lulus. Masih ada, kita masih menemukan seperti itu pengaduan. Apakah bisa mengikuti UKOM ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena UKOM Serkom ini kita pergunakan nanti untuk pengurusan SIP, ada beberapa teman yang sudah memiliki SIP tapi mati, dan dia sudah memiliki STR seumur hidup. Tetapi karena kecukupan SKP-nya masih kurang, maka kalau nggak salah diwajibkan UKOM kah atau bisa melakukan pemenuhan SKP saja.
Mohon pencerahannya Pak Usen dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Cuma 2 pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ipan. Bapak mungkin izin Pak Husen, ada satu lagi dari Pak Ahmad Badri. Silakan Pak. Pak Ahmad. Mic-nya Mas Haji, mic-nya dibuka dulu. Ya, baik, bisa sembari dijawab ya Pak. Sembari menunggu. Izin bertanya Pak Iman. Oh ya, baik, Halo, silakan. sudah. Oh ya, silakan Pak, sudah ada Pak. Oke, saya dari Gapopin, Jawa Tengah. Saya lulusan tahun 81 sebelum ada dunia pendidikan optometris. Saya diselamatkan dengan penataran dan kursus tertulis tahun 1981. Saya bisa ikut Serkom ya, yang akan dilaksanakan. Itu pertanyaannya. Yang kedua adalah bisa dilakukan tidak harus online atau bisa offline di masing-masing daerah. Terima kasih. Baik. Mengapa itu, Mas? Baik, silakan Bapak bisa dijawab dulu mungkin ya kepada Pak Usen. Baik, saya langsung. Untuk Pak Areja ya. Areja, mohon maaf untuk kegiatan ini mungkin karena pemberlakuan undang-undang tadi, maaf agak putus-putus. Yang pertama itu tentang pemberlakuan peraturan atau misalnya undang-undang yang berlaku. Sebenarnya kalau misalnya kita cermati lebih dalam lagi, bahwasannya setelah undang-undang ada yang baru, berarti undang-undang sebelumnya kita tidak pakai itu lagi, tapi pakai yang terbaru. Kemudian pada saat kita melakukan dalam perjalanan, pada saat pemberlakuan perizinan atau apapun itu sudah dilakukan dari tahun 2012 itu adanya pemutihan ya. Jadi portofolio yang dipakai. Makanya ada pembuatan sertifikat atau misalnya STR itu dilakukan ada jangka waktu untuk adanya waktu di mana yang tadinya Serkom akan diberlakukan dari awal sertifikat kompetensi bahwa si tenaga kesehatan itu berkompeten atau tidak, itu hanya kita lakukan dengan portofolio. Kemudian setelah itu untuk perpanjangannya itu juga dikasih waktu dalam jangka waktu kalau nggak salah sampai tahun 2020 ya, 2006 awalnya itu kan. Kemudian pindah lagi ke 2012, kemudian ke 2016, kemudian di terakhir pencapaian SKP untuk pemenuhan bahwa dia sudah bisa memperpanjang STR-nya. Jadi kan kalau STR itu secara tidak langsung bahwasanya STR hanya registrasi bahwa dia sebagai tenaga kesehatan. Kemudian dia akan berprakteknya itu mereka harus mempunyai SIP. Nah, di sini SIP pemberlakuannya sekarang harus mempunyai sertifikat kompetensi kalau optometris itu memang harus benar-benar kompeten. Nah, lewat saat ini mungkin pemberlakuannya dengan uji kompetensi. Itu mungkin A. Kemudian yang kedua untuk pendaftarannya sebenarnya pada dasarnya di kegiatan UKOM ini di undang-undangnya antara yang berhubungan secara langsungnya itu adalah kolegium, kemudian institusi, panitia penyelenggara ujian, kemudian institusi dan calon pesertanya. Jadi kalau misalnya yang resertifikasi ini untuk daftarnya bisa langsung ke website dari panitianya. Jadi setelah ini kita akan sebar flyer untuk websitenya. Tadi kan saya sudah sebutkan di websitenya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan pendaftarannya bisa secara masing-masing pribadi untuk langsung daftar ke website dari panitia kolegiumnya Pak. Nah, mungkin itu Rija.
Kemudian untuk Pak Patrick, maaf yang pertamanya apa ya Pak Patrick? Tadi agak hilang-hilang. Kalau yang keduanya, kenapa ini dilakukan? Misalnya SIP-nya sudah hilang, otomatis di pemberlakuan uji kompetensi saat ini, yang makanya dikatakan resertifikasi, kita ini untuk berlaku untuk SIP-nya yang mati, kemudian dia sudah non-aktif, dalam arti dia belum pernah membuat SIP, kemudian dia tidak punya sertifikat kompetensi dan kekurangan SKP-nya gitu Pak Ivan. Seperti itu. Baik. Yang pertama Pak Husen, yang pertama itu kita menemukan di teman-teman di anggota, bukan anggota sih sebenarnya. Mereka lulus di tahun 2018 tapi belum memiliki SIP, STR. Apakah mereka boleh mengikuti UKOM ini? Oh, baik. Saya garis bawahi lagi bahwa bagi optometris yang lulusannya di bawah 2020 itu yang belum pernah ikut UKOM silakan untuk mendaftar. Jadi semua lulusan yang jadi kita kategorikan begini aja. Semua optometris yang belum pernah memiliki Serkom itu silakan untuk ikut uji UKOM di kolegium ini, terutama untuk yang di bawah 2020. Tapi kalau misalnya dia yang lulusan setelah 2020, kemudian dia belum lulus, nah itu silakan mengajukan ke institusi karena itu sifatnya masih retaker. Jadi dia belum pernah dimasukkan ke institusi. Tapi nanti ke depannya dia harus didaftarkan dulu dari institusi, berarti posisinya kalau di tahun di atas 2020 berarti belum memiliki ijazah. Itu otomatis karena sistemnya sudah exit exam. Jadi dia akan ujiannya ikut yang golongan yang exit exam. Mungkin dari Ibu Maya mau ada tambahan untuk hal ini? Ya, terima kasih Pak Husen. Jadi kalau dalam pelaksanaan uji kompetensi yang saat ini yaitu resertifikasi, memang ditujukan sebenarnya untuk dua kepentingan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pembuatan STR baru, karena dalam STR baru itu persyaratannya harus memiliki sertifikat kompetensi. Jadi bagi rekan sejawat Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki STR, maka wajib atau kita sarankan untuk mengikuti uji kompetensi yang resertifikasi ini. Kemudian yang kedua adalah peserta yang belum memiliki SIP, karena salah satu persyaratan dari pembuatan atau pengajuan SIP itu adalah sertifikat kompetensi. Jadi ada dua jenis ya, dua jenis kebutuhan dari sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi yang sekarang kita akan adakan. Itu adalah yang pertama untuk kebutuhan STR yang baru akan membuat atau pengajuan baru, dan untuk surat izin praktek bagi yang belum mempunyai surat izin praktek. Demikian tambahan dari saya Pak Ivan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Bagaimana Pak Ivan? Siap. Terima kasih penjelasannya Pak Husen dan Bu Maya. Yang Bapak Ahmad Badri ya. Bapak izin saya mau bertanya. Untuk sebelumnya kalau untuk ujian UKOM ini diberlakukannya untuk D3, Pak Badri sudah D3 atau belum? Belum, karena saya diselamatkan oleh penataran dan kursus tertulis. Tahun 81 Pak, belum ada lembaga pendidikannya. 81 berarti masuk di ini ya, yang D1 ya? Saya diselamatkan dengan penataran dan kursus tertulis. Penataran, Pak Haji. Penataran ya. Ya, izin Pak, itu Leprindo berdiri tahun 78 itu sudah ada. Mungkin setelah itu 3 tahun kemudian ada AROS. Itu. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Udian. Pak Badri, mungkin Bapak ada baiknya mengupgrade jadi D3. Pak,
mungkin di tahun ini sudah ada beberapa institusi yang sudah buka kelas RPL. Nah, Bapak bisa untuk daftar di sana. Oh, berarti Jadi saya nanti tidak bisa akan ikut ada. Serkom ini ya? Nah, nanti Serkomnya setelah masuk setelah selesai RPL. Oh. Bapak kan udah keahlian nih, sudah punya keahlian. Justru itu. Nanti pas waktu Saya masuk di 81 RPL. yang lain belum pada sekolah, saya udah dapat itu. Iya, saya juga masih SD tuh Pak Wadri. Saya praktek sampai hari ini masih praktek di optik. Ya, mestinya pada waktu SKP itu bisa didapat dengan praktek di optik atau di rumah sakit. Tapi Iropin tidak pernah membukanya. Sebulan atau setahun dapat berapa SKP. Ya. Harus ikut seminar. Padahal seminar itu hanya 1 jam, 2 jam dapat 2-3 SKP. Saya hampir 40 tahun kerja di optik, Pak. Harusnya SKP-nya jauh lah. Ya. Ya, terus solusinya gimana nih? Kalau langsung ikut Serkom bisa, Pak? Mungkin tidak bisa, Pak. Kalau untuk ikut untuk UKOM sekarang, untuk UKOM-nya, Bapak harus upgrade dulu. Bapak ikut RPL. Itu mungkin kuliah hanya 4 semester ya. Kalau Bapak bisa hasil asesmennya bisa melebihin, bisa di 3 semester, Pak. Silakan Bapak mungkin daftar ada institusi sekarang sudah pada buka, Pak, yang program RPL. Gitu ya. Oke. Mungkin Pak Itmam, saya mau jawab yang di chat ya, kolom chat. Ini kan dari Pak Kastam. Di timeline ada tryout. Apakah kolegium akan mengadakan semacam pendalaman materi atau refreshing materi hukum dahulu? Nah, Pak Kastam, nanti kita sudah dijadwalkan di tanggal 20 itu. Kita akan mencoba biar teman-teman semua pada waktu ujian tidak kaget dengan nanti soalnya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pendalaman materinya ini juga langsung menjawab ke Ibu Meranti Herman ya. Di sini menyatakan pembinaan kira-kira yang sudah pelajari dalam, nah itu nanti ikut aja di tryout-nya, nanti akan tahu soalnya seperti itu. Jadi nanti masih ada waktu dari tanggal 20 ke tanggal 3 itu untuk untuk belajar bahwa soalnya kurang lebih seperti itu. Itu saya langsung ke Pak Kastam dengan Ibu Meranti Herman ya. Kemudian ini ada Pak Soekarno Budi Pramono, apakah hukum ini untuk memenuhi SKP seluruh ranah SKP atau hanya ranah pembelajaran? Ya. Software apa lagi? Mungkin Pak Mas Budi, untuk hukum ini tidak ada bukan dimasuk di ranah SKP, tapi persyaratan bahwa dia mempunyai. Oh, berarti yang 1 plus 3 pasang. Oh, biasa satu kuku. Kemudian ada lagi ini Pak Bambang, apakah itu RPL? Ini rekognisi, artinya ini rekognisi pembelajaran lanjut, Pak Bambang. Jadi kalau lampau, rekognisi pembelajaran lampau ini bagi Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dunia optik, kemudian tidak sempat kuliah, tidak sempat untuk mengupgradekan menjadi secara legalitas mendapatkan ijazahnya, maka Bapak Ibu bisa mengikuti program RPL ini. Ini sekarang sudah dibuka di beberapa institusi di Indonesia. Silakan untuk merapat ke sana ya Pak ya, kalau misalnya yang belum mengikuti pembelajaran perkuliahan di institusi tentang optometri. Kemudian ada lagi apakah sertifikat UKOM itu berlaku berapa lama Pak? Nah, sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu untuk setelah mendapatkan Serkom 1 kali itu sudah cukup Bu. Karena tapi nanti kalau misalnya memang suatu saat Ibu lalai, pada saat ini tidak melakukan update atau apapun pada waktu pencapaian update-nya, yaitu otomatis akan ditanyakan lagi.
eh, Ibu seperti apa. Tapi sertifikat Serkom ini cukup satu kali di selama Ibu menjadi profesi di profesi tersebut. Seperti itu. Mungkin Pak Reza mau ada ditanyakan lagi? Mau silakan. Ya, terima kasih Kang Haji. Ini yang persyaratannya apa saja untuk kelengkapan ikut uji kom? Kemudian tadi saya melihat untuk uji kompetensi itu 100 soal gitu ya, dengan waktu 100 menit. Sepertinya cukup berat, apalagi buat rekan-rekan yang usianya sudah senja gitu ya. 1 menit bacanya aja udah lewat gitu. Kadang baca satu soalnya 2 menit gitu. Khawatir nggak lulus gitu sampai kiamat mendekat juga. Kalau 100 soal 100 menit gitu. Nah, tolong juga untuk jadi bahan pertimbangan lah gitu ya. Itu Kang Haji, terima kasih. Ya. Baik, aja. Insya Allah nanti ini kan untuk persyaratannya, kalau untuk peserta yang resertifikasi ini nggak susah, cukup dengan KTP, ijazah, sama pas foto latar merah, ya gitu aja, ya gitu. 4x6 fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah. Ijazah legalisir Pak. Oh, legalisir, sama nggak usah pakai apa transkrip ya? Sebenarnya kita juga tadinya mau pasukan ke transkrip, tapi ternyata kan kalau di waktu pendataan awal pun pada pendaftaran pakai sertifikat STR itu cukup dengan ijazah, karena kita akan cek nomor ijazahnya di PDDikti. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi nanti kita ada tim verifikasi untuk hal tersebut. Kemudian untuk tadi soal, nggak usah khawatir, soalnya kita tidak akan, kalau misalnya mereka sudah berkecimpung di dunia optik kayaknya akan gampang. Dan soalnya nggak bakalan panjang-panjang. Ya, yang penting nanti di tanggal 20 mengetahui dulu soalnya seperti atau sekitaran itu, dan nggak jauh dari saya kasih bocoran dalam arti gini, Anda udah pernah biasa meriksa mata, dapat pasien yang seperti ini digimanain, nah, gitu. Pasti udah ada gambarannya seperti itu. Itu nanti pakai aplikasi semua. Oke. Baik, langsung masuk ke yang ini lagi, yang di kolom chat. Izin Pak Husen. Ya, Pak. Baik, Pak Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rahmat dari Iropin DKI. Yang ingin saya tanyakan, Pak Husen, jika ada peserta nih, bukan peserta ya, jika ada anggota lulusan tahun 2018 atau 2019, dia sudah memiliki uji kompetensi, tetapi si anggota tersebut tidak pernah membuat SIP. Pada saat lagi pengajuan di tahun 2025 itu dianggap dia sudah tidak pernah praktik 5 tahun. Apakah bisa mengikuti kegiatan hukum ini, Pak? Pak Rahmat, saya langsung jawab aja. Ini salah satunya yang bisa jadi peserta UKOM saat ini, Pak Rahmat. Kenapa? Karena kalaupun misalnya kita mengajukan, nanti di Dinas Kesehatannya tidak terima ya. Berarti harus ikut dan harus memiliki Serkom memiliki Serkom yang dilakukan dengan lulus ujian UKOM saat ini. Gitu. Bisa. Berarti bisa ikut ya? Bisa, baik. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Husen. Satu lagi nanti ke Areja, maaf. Nanti nilainya nggak usah 100 kok Areja, nanti untuk dia dianggap lulus atau tidaknya. Tapi bisa apa? Nggak perlu materi nih. Nilainya cukup 30. Saya Pak Reza. Pak, ini Pak Husen. Iya Pak Ferry, mau. Ya. Selamat sore Pak Husen. Nah, sore ini Pak Ferry.
Saya mau tanya ya, yang tadi memang kalau target utama memang yang seperti yang untuk perubahan dari STR ke sumber hidup. Lantas, tapi misalnya kalau yang untuk perpanjangan SIP, apakah masih perlu Serkom? Sedangkan misalnya persyaratan lain itu sudah memenuhi, misalnya kecukupan SKP atau gimana itu sudah tidak masalah. Cuman dia lulus di bawah 2020. Nah, seperti saya kan tahun 1990. Jadi untuk perpanjangan apakah masih perlu Serkom, Pak Usen? Ya. Baik, Pak Ferry, kalau misalnya lulusan 2020 itu pas banget Pak Ferry, jadi pas 5 tahun sebenarnya dia masih bisa, tapi kalau misalnya kebijakan dari Dinas Kesehatan, kalau tidak salah ya, kalau misalnya dia di undang-undangnya kalau misalnya dia masa 5 tahun ke belakang kemudian tidak pernah mengurus SIP, itu harus ikut. Kemudian kalau misalnya pada batasan di 2020 kita sudah ngikutin semua pas perpanjangan, sebenarnya masih bisa ngikut, tidak perlu Serkom, nggak apa-apa Pak. Tapi nanti ke depannya akan ditanyakan lagi Serkomnya juga Pak. Oh iya. Kalau seperti saya kan Pak, misalnya kan tahun 1990, saya kan alumni Leprido, ya kan. Dari waktu sejak ada STR ini saya sudah bikin, sekarang udah dirubah ke STR sumber hidup. Dari zaman dulu sudah punya SIP, setiap 4 tahun kan pasti saya perpanjang begitu kan. Nah, tadi saya tanyakan itu. Jadi apakah nanti kalau kita untuk seperti saya, kalau misal mau perpanjang SIP, apakah sekarang ada kewajiban untuk ikut Serkom misalnya begitu. Nah, kalaupun misalnya Pak, tadi kan Pak Usen bilang untuk sekarang mungkin kalau untuk perpanjangan tidak begitu masalah kan, istilahnya masih bisa. Nah, tapi misalnya kalau kita sendiri ingin ikut UKOM, boleh nggak begitu? Boleh Bapak, kalau misalnya Bapak mau UKOM, biar nanti jadi dapat Serkom Pak kalau lulus. Ya, aman. Jadi pada nanti Bapak bimbang. Bukan, tapi misalnya kalau taruhlah kan seperti saya ya, maaf ngomong ya. Ya kita kan udah ada umur nih kan, kadang-kadang ya ilmu yang di belakang itu kalau secara teori kan ya kadang-kadang ya banyak yang hilang juga kan. Nah, misalnya kalau kita nggak lulus UKOM ini apakah mempengaruhi perpanjangan untuk ke yang SIP yang sekarang ini Pak? Misalnya kita nggak lulus, taruhlah bilang gitu. Jadi kalau kami dari panitia Pak, sebenarnya hanya kita melaksanakan kegiatan UKOM ini, kemudian kalau yang sudah lulus dia akan kita keluarkan sertifikat kompetensi seperti itu. Nah, untuk kebutuhan seperti yang Bapak tadi tidak ada salahnya juga kalau misalnya Bapak akan ikut, monggo kita akan tampung dan kita dijadikan peserta. Yang tidak akan kami terima adalah jika mereka lulusannya di atas 2020. Tapi nanti di atas 2020 pun jika tidak pernah sama sekali membuat SIP, jadi tapi dia sudah mempunyai Serkom, itu pun nanti akan ditanyakan Serkom yang terbarunya Pak, seperti itu. Oke, paham saya. Misalnya gini, lulusan tahun 2021. Nah, 2021 itu mereka sudah memiliki Serkom. Nah, itu kami tidak akan terima karena Serkom itu masih berlaku untuk perizinan ke depannya. Tapi kalau misalnya yang tahun 2020 itu masuk ke 5 tahun ke belakang ya Pak ya, itu ada kemungkinan kalau misalnya dia Serkomnya keluar di bulan Juli ke atas, ya Juli, Agustus, September itu masih bisa dipakai Pak, masih bisa berlaku. Tapi kalau misalnya di bawah itu akan masuk di tahun 2020 Pak. Jadi 2019. Nah, itu harus ikut UKOM juga. Nanti akan ditanyakan di dinas kesehatannya itu ya Serkomnya Pak, seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak, saya masih bisa ini, tapi Serkomnya ya tidak mempengaruhi Pak. Yang bisa berpengaruh itu adalah yang SIP-nya sudah tidak bisa mau diperpanjang, tetapi kecukupan SKP-nya belum, terus masa berlaku SIP-nya udah mati. Nah, itu Pak pasti ditanyakan Serkomnya. Jadi intinya Serkom kan jadi persyaratan untuk memperpanjang SIP gitu loh Pak. Ya,
kasih banyak Pak Aus. Ya, sama-sama Pak Heri. Selanjutnya Pak Mahfud, monggo silakan. Oke. Terima kasih Pak Usen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pada sore ini menjawab dari anggota kami ya. Pertama, tadi saya menyimak bahwa pelaksanaannya itu online Pak. Yang artinya ini nanti CBT yang pertanyaan pertama atau di tempat yang ditentukan, Mbak Sen ya. Jadi nanti ketika ada anggota kami tanya, kita bisa menyampaikan, oh ini online-nya bisa di rumah atau nanti ditentukan di tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan SIP yang nanti, yang non aktif. Nah, setelah ikut resertifikasi ini dan lulus, apakah si peserta itu ketika dia ingin memperpanjang SIP-nya, apakah dia dengan Serkom itu aja cukup, atau dia si anggota itu perlu melengkapi jumlah SKP yang sekarang 50. Artinya, apakah cukup dengan Serkom itu si anggota sudah bisa memiliki SIP baru, atau harus memenuhi 50 SKP yang sudah sebagai standar dari perpanjangan SIP. Oke, sementara itu dulu Pak Usen, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mahbub, saya sedikit jelaskan bahwa lokasi untuk ujian ini kita akan adakannya secara online, Pak. Jadi kita pakai, silakan Bapak Ibu nanti akan ujiannya secara online mandiri, jadi bisa dilakukan di rumah, memakai laptop, terus nanti harus ikuti aturan yaitu memakai aplikasi SEB, kemudian harus standby juga kamera untuk, jadi kita memakai mandirinya itu pakai Zoom juga, jadi harus ada HP yang sudah terkoneksi, kemudian memakai kamera, jadi nanti akan terpantaunya di di Zoom. Nanti yang pengawasnya akan via Zoom. Tapi kalau misalnya akan mempergunakan CBT, silakan saja. Itu mungkin monggo silakan ke Iropin atau Gapopin. Kalau anggotanya tidak bisa melakukan sendirian, bisa bersama-sama di tempat CBT, tapi nanti kami akan meminta di antara banyak itu minimal 25 orang itu, nanti kita akan satu pengawas lokalnya untuk mengawasi kegiatan di sana. Tapi tetap akan memakai sistem online juga, di mana pelaksanaan kegiatan itu harus ada kamera yang terkoneksi langsung di Zoom. Nah, itu ya. Jadi silakan kalau mau pakai CBT, CBT Center maksudnya, tapi minimal ada 25 orang, akan ada 1 orang sebagai pengawas lokalnya di. Oke, kalau misalnya SIP-nya mau diperpanjang ternyata hanya kekurangan, tapi dia masih tetap, yaitu dia Pak. Jadi karena peraturannya sekarang regulasinya setiap perpanjangan SIP itu harus ada Serkom. Nah ini jadi salah satu kita akan bantu memfasilitasi ujian, dan kalau misalnya lulus kita akan keluarkan Serkomnya Pak. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya dia belum pernah sama sekali bikin SIP, kemudian akan bikin SIP, seolah-olah salah satu syarat utamanya yaitu adanya Serkom Pak. Seperti itu. Jadi Serkomnya lebih penting mungkin. Itu Pak Mahfud. Walaupun dia sudah punya STR terus mati. Maaf, sudah punya SIP tapi mati. Itu sama ya. Sama. Jadi kalau misalnya dia pernah punya
STR, apalagi STR-nya sudah diperpanjang menjadi seumur hidup pun, tapi dia belum pernah urus SIP, itu wajib punya Serkom. Atau misalnya dia sudah punya SIP. STR juga, SIP sudah punya, tapi masa berlakunya sudah habis, sudah mengumpulkan SKP tapi masih kurang, itu juga sama harus ada Serkom. Ya. Artinya walaupun ini juga untuk SIP yang sudah mati lebih dari 5 tahun bisa ya. Ya, makasih Pak Osen. Makasih banyak. Saya masuk lagi ke di sini ada lagi Mas Yang Pak Osen, saya mau bertanya untuk Serkom sendiri apakah ada masa berlakunya? Tidak ada Pak. Jadi selama Bapak jadi bergerak di bidang itu dan Serkomnya masih tetap berlaku. Misalnya jika telah memiliki Serkom dan sampai 5 tahun belum membuat SIP, nah kalau seperti ini Pak akan dipertanyakan karena Serkomnya sudah ada, tapi Bapak tidak pernah sama sekali membuat SIP. Kepentingan untuk Serkom ini biasanya akan dimintakan adalah sertifikat kompetensinya Pak. Nah jadi kalau misalnya Serkom sampai 5 tahun belum membuat SIP, apakah bisa langsung membuat SIP dan harus hukum lagi? Ini ada kendalanya nanti Bapak pas di Dinas Kesehatan ternyata harus ada Serkom yang baru gitu loh Pak. Ada lagi? Izin Pak Husen. Ya, kemudian. Tadi kan disampaikan karena ini ada banyak institusi pendidikan optometri di sini. Kalau untuk yang belum lulus sama retaker kan memang masih berkaitan dengan institusi pendidikan. Nah, untuk yang sertifikasi ini keterkaitan dengan institusi pendidikannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, Ibu. Mungkin saya membutuhkan data atau konsolidasi dari para alumninya, Bu, untuk institusi. Karena kalau buat institusi sendiri kan nanti untuk mahasiswanya yang baru lulus itu nanti masuknya di exit exam. Tapi kalau yang resertifikasi, mungkin kami minta bantuannya ke para pimpinan institusi untuk mengumumkan ke para alumninya. Mungkin di antara para alumninya masih ada yang belum membuat SIP atau kesulitan belum memiliki Serkom. Gitu. Keterkaitannya dengan pelaksanaan UKOM itu sendiri Pak sampai dengan Serkomnya yang tadi yang dibunyikan di 17 itu kan Kolegium bekerja sama dengan institusi pendidikan. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa Pak untuk yang resertifikasi? Kalau sama itu nantinya sama institusi pendidikan itu hubungannya nanti di exit exam, Bu. Resertifikasi kita langsung ke para optometris yang sudah di lapangan, sudah lulus ujian, sudah lulus dari kampus. Nanti kita kerjasamanya mungkin dari kepanitiaannya Ibu nanti kalau di dengan institusinya. Oke Pak. Ya, kasih Bu. Baik, Agus Irilito. Betul kan? Ya, Irilito. Oke, siap. Ya, selamat siang Pak Husen. Ini saya mau menyambung pertanyaan saya tadi Pak, yang mengenai jika ada kita belum bikin SIP sampai dengan 5 tahun. Itu kan berarti kalau 2020 kita lulus dan punya Serkom itu berarti terakhir di tahun ini ya kita harus membuat SIP-nya ya Pak ya? Betul, 2020 ya? Iya, 2020. Berarti ada kemungkinan kalau misalkan saya buat tahun ini, ada kemungkinan saya ditolak ya Pak ya? Untuk pembuatan SIP-nya. Itu berarti kalau untuk yang 2020 gitu, apakah kita bisa ikutin UKOM juga Pak? 2020 itu berarti sudah punya Serkom ya?
Iya, sudah pernah ada Serkomnya, Pak. Ya, diajukan Tapi aja belum. itu yang itu. Kenapa, Pak? Diajukan aja yang 2020 itu. Oke, berarti 2020 tetap bisa, Pak ya, untuk ikut Ya, uji hukum tadi ini ya. masih bisa, masih bisa. Rata-rata di lulusan 2020 itu Serkomnya akan keluarnya di bulan November Desember ya kalau nggak salah. Iya, betul, Pak. Kecuali kalau misalnya dia lulusan 2019, nah itu masuk. Tapi 2019 kemudian Serkomnya dicetaknya di kelulusannya di bulan Februari, itu masuk 2020. Oh, begitu ya. Hmm. Sama satu lagi, Pak. Kalau untuk hukum ini apakah nanti ke depannya untuk setiap tahun apakah akan ada, Pak ya? Oh iya, sorry, maaf saya belum sebutkan ya bahwa kegiatan UKOM untuk resertifikasi dalam 1 tahun kita akan adakan 3 kali, jadi per 4 bulan. Oke, per 4 Jadi bulan mungkin ya. Jadi mungkin saya kasih beri kabar juga bahwa infokan bahwa kegiatan UKOM resertifikasi kita akan lakukan 3 kali dalam 1 tahun. Per 4 bulan kita akan lakukan uji lagi. Jadi kalau misalnya yang pertama ini tidak lolos, bisa ikut di UKOM yang berikutnya. Kalau masih tidak lolos juga, UKOM berikutnya. Nah nanti kalau misalnya kita kasih waktu sampai 3 kali, 3 kali misalnya tidak berhasil juga, nanti kita akan anjurkan atau misalnya rekomendasi untuk dilakukan pembinaan atau pelatihan di institusi di mana yang dekat dengan wilayah kerja di otomatis tersebut. Oke, Pak Husen, terima kasih atas penjelasannya, Ya, Pak. sama-sama Pak Agus. Izin Pak Husen, tambahan Pak Husen. Ya. Iya, terkait tadi paparan, itu kan ada biayanya untuk sertifikasi 500.000 ya Pak ya? Ya. Nah, jika pesertanya pada saat lagi di kegiatan UKOM saat ini misal tidak lulus, apakah nanti di UKOM kedua atau ketiga itu bisa itu membayar kembali atau gimana tuh Pak? Iya, bayar lagi. Oh, baik. Siap. Baik, terima kasih Pak Husen. Saya kembali ke kolom chat. Terima kasih masukannya Pak Kastam. Sebenarnya nanti di websitenya kita nanti sudah disiapkan juga. Kemudian dari Azmizar, izin bertanya, misal STR sudah seumur hidup, SIP sudah ada, dan akan expired tahun 2026, kalau SKP-nya belum mencukupi, rencana ikut Serkom saja, apakah tidak perlu? Ya ini salah satunya bisa ikut. Bisa ikut di Serkom, tapi sebentar. Sudah seumur hidup, SIP sudah ada dan akan expired tahun 2026. Kalau misalnya SKP-nya belum mencukupi, rencana ikut Serkom aja, apakah mendingan cari lagi SKP-nya, itu lebih baik. Ya masih ada waktu, masih 1 tahun. Ya, jadi jangan mengandalkan dari Serkomnya. SKP masih ini tinggal 2 SKP lagi kan ya, tinggal sedikit lagi. Tuh. Terus Andi Patria, kecuali kalau misalnya dia habisnya 2025 ya, 2025 otomatis. Izinkan bertanya, kalau mau mengikuti UKOM ini di mana ya? Nanti ada websitenya. Setelah ini kita akan share di Blast, nanti bisa lihat di sana. Kemudian apabila ada kesalahan nama, tempat lahir atau tahun lahir di Serkom yang telah terbit, apakah mengikuti UKOMNAS kembali? Nah, kalau ini silakan menghubungi institusi untuk perbaikan. Ini biasanya di Porlab Diktinya yang tidak sesuai. Jadi pada waktu memasukkan data itu tidak sesuai dengan KTP dan ijazah. Monggo silakan ke institusinya untuk dilakukan perbaikan. Nanti kalau sudah perbaikan itu akan terkoneksi langsung dengan pencetakan Serkomnya ya, Pak Hidayat Wira Ananda. Monggo. Terima kasih Pak Husen. Ya. Selamat siang Pak Husen. Di setahun kan
ada 3 UKOM. Jadi jadwal UKOM-nya akan diberitahu lewat media. Oke, juga kita ada YouTube ya, di Facebook juga ya. Oke. Baik, ada lagi? Selamat siang Pak Husen, izin bertanya. Ya. Iya, Pak Husen, yang terkait untuk pendaftaran resertifikasi, apabila ada lulusan optometris yang lulusnya di atas tahun 2008, di mana kita kan belum bergabung dengan PD Dikti, itu gimana Pak Husen? Apakah tetap cek lewat PD Dikti atau gimana, atau cukup surat keterangan saja, atau bagaimana Pak Husen? Oh, yang di bawah 2018 mungkin. Ya. Bukan, ini yang itu Pak, ya di bawah 2018, maaf saya Pak Husen. Kan mungkin ada yang belum masuk ke PD Dikti. Itu Kak bagaimana Pak Husen? Apakah tetap harus kami membuka dari institusi harus buka periode kemudian dan lain-lain atau bagaimana? Enggak usah, Mohon Bu. informasinya. Nanti kan mereka ada ijazah. Nanti nomor ijazahnya. Oh ya. Sebenarnya nanti akan ada, kita akan menanyakan ke institusinya biar nanti lulusannya ke institusi untuk verifikasi. Kalau misalnya di tempat kami kesulitan bahwa dia belum masuk di Porlabdiktinya. Baik, terima kasih Pak Husen. Ya. Mungkin saya tambahkan juga, Bapak Ibu, kami berusaha tidak mempersulit untuk pendaftarannya, biar nanti Bapak Ibu untuk verifikasi pun kami akan usahakan langsung link dengan PD Dikti. Jadi nanti akan kita lihat. Tapi kalau misalnya ada miss atau tidak terdetek dari PD Diktinya, kami akan diserahkan lagi ke calon peserta UKOM untuk meminta surat keterangan dari institusinya. Itu aja. Jadi nanti dari institusi nanti kita akan koordinasi dengan Pak institusinya bahwa memang benar nggak ini lulusan tahun berapa atau berapa, gitu aja mintanya. Baik, terima kasih Pak Husen. Jadi masih ada Pak Mahbub, masih ada yang ditanyakan? Ada raise-nya? Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sulianto Rusli atau Pak Ahi yang sudah berkenan hadir. Monggo silakan. Hikmam 2:30. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, gimana Pak Husen? Saya sebentar, Bu Erni. Monggo silakan Bapak. Saya Ferry. Saya mau tanya ya mengenai kan persyaratan untuk untuk ngikuti UKOM ini kan harus ada laptop sama HP yang jadi ada 2 berarti kan laptop sama Zoom itu tadi ya. Iya betul Pak. Nah kalau misalnya kan kalau peralatan ini ada yang mau ikut tapi dia tidak memadai peralatannya ini, itu bagaimana Pak solusinya? Sedangkan tadi kan Pak Husen bilang kalau misalnya minimal 20 mungkin bisa ada satu tempat begitu. Nah, kalau misalnya tidak ataukah ini bisa misalnya dari kolegium ada menyediakan tempat sendiri di mana begitu kalau untuk kumpul, atau ada rencana nggak Pak seperti itu? Misalnya ya itu di Jakarta kan di kolegium atau di mana begitu di institusi pendidikan gitu.
sejauh ini kami belum terpikiran ke sana Pak. Tapi ini satu masukan yang baik mungkin bagi kita untuk memfasilitasi kalau misalnya ada kejadian seperti itu Pak ya. Kami mungkin akan bekerja sama dengan Iropin atau Gapopin misalnya untuk memfasilitasi berapa banyak yang akan ada. Tadi tuh saya katakan kalau ada 25, kemudian ada di CBT, kemudian kita bisa lakukan ada pengawas langsung di sana gitu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak ada kesulitan, mungkin bisa dibantu di Iropin misalnya. Kemudian nanti kita bantu untuk bagaimana aplikasinya, terus kemudian seperti apa, nanti videonya bisa dibikin yang penting bisa terpantau bahwa Bapak Ibu pas ujian itu memang benar mengerjakan sendiri gitu. Ya. Nah, itu aplikasinya itu kalau di laptop itu dia itu nanti kalau pas pendaftaran apa tuh dia udah dikasih sendiri ya begitu. Maksudnya aplikasinya. Ya. Nanti tinggal install aja Pak. Tinggal install. Jadi nanti pas tanggal 20 itu kita akan beritahu sebelum setelah Bapak daftar, kita akan masukkan ke satu grup WA, kemudian nanti di sana kita akan berikan petunjuk bagaimana cara menginstal laptopnya. Seperti itu Pak. Jadi nanti pas itu semua pertanyaan apapun nanti akan kita tampung di WA group. Kemudian nanti pas mau pelaksanaan di tanggal 20 itu kita akan pastikan semuanya udah siap. Kemudian nanti kita akan ada panduan bagaimana cara menginstalnya, kemudian bagaimana cara ujiannya, nanti kita akan berikan di WA group tersebut. Oke, Pak Husen. Ya, makasih Pak Husen. Baik, ada lagi yang lain? Bapak Ibu mohon izin, ada lagi pertanyaan? Oke, ini ada dari Asep Hamdani ya. Izin bertanya Pak Husen, bisakah ujian Serkomnya dilakukan mandiri? Terkadang ada rekan yang jauh. Ya, ini kita memang pelaksanaannya mandiri Pak Asep. Jadi ini tidak akan jadi kendala kalau misalnya kita posisinya ada di Papua atau misalnya pedalaman. Hanya satu memang syaratnya akses internetnya harus kuat, itu aja. Pak Husen. Ya. Pak Husen mau bertanya. Berarti nggak harus ini ya, nggak kolektif ya, boleh sendiri-sendiri ya? Ya, intinya kita di sertifikasi ini sendiri-sendiri Bang Indra. Tapi kalau misalnya mau karena kesulitan seperti tadi Pak Ferry, kemudian ada fasilitas di Iropin atau di Gapopin untuk melaksanakan seperti itu, monggo silakan. Nanti kita akan teknisnya baru kita akan beritahu. Terus bayarannya bisa lebih murah? Kalau bayaran memang hitungannya kami di kolegium sudah hitung sampai segala sesuatunya Pak, masih tetap di harga 500. Dicicil maksudnya gitu udah. Iya, dicicil 3 kali cicil lah, Reja. Bisa ya Pak Husen ya? Bisa. Ya, kalau misalnya mau difasilitasi oleh Bang Indra misalnya di Padang, monggo silakan. Jika tidak ada, mungkin saya serahkan kembali ke MC. Baik, Pak Husen, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak ada ya, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin Pak Husen, jika sudah ada, kita tutup saja Pak Husen, Bu Maya ya. Terima kasih kepada Ibu Maya sebagai Ketua Kolegium Optometris dan Pak Husen atas penjelasannya hari ini, serta Bapak Ibu seluruhnya yang terhormat. Semoga pertemuan kita hari ini
membawa berkah dan membawa pengetahuan untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika pertemuan hari ini ada salah kata. Sehat selalu, selamat beraktivitas selanjutnya. Terima kasih Pak Husen dan Bapak Ibu Bumaya dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Iya. Pak Husen boleh izin sisa yang ada boleh on cam untuk kita foto ya, walaupun tadi saya sudah sempat screenshot. Tapi kalau sudah di semuanya ya udah nggak apa-apa. Tapi saya sudah. Siap. Hukumnya gratis ya, Pak Husen? Hari ini gratis, nanti berbayar mulai tanggal 7. Oh, kirain hari ini gratis. Hari ini gratis, nanti mulai tanggal 7 baru berbayar. Ya, terima kasih semuanya. bayar gitu. Izin live ya, Pak Husen. Oh iya, Iropin DKI diwakili sama Bing Slamet. Ya, Reza. Bu Erni udah foto belum? Sudah, Pak. Ya, saya belum on cam. Bapak masih hitam nih, Bapak masih hitam. Tadi udah sempat saya foto semuanya kok. Oh, udah. Sempit ya. Mau dipoto nih. Foto ya. Ausen. Yang masih bertahan, saya coba foto dulu. Siap. Pak Soekarnopi, Bu Heni, Bu Sri Madonna. Layar pertama. Siap-siap senyum. Ya, layar kedua. Pak Husen selalu senyum tuh. 1, 2, Saya nggak tahu di mana. Layar terakhir. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Nggak ada rasanya, udah difoto. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Pak Izin live ya Pak. Saya tutup ya. Ada Pak Reza. Ada Pak Ketum. Reza. Oi. Apa udah? Ini saya di Kalimantan